Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berada pada segmen 2 tentang berpikir sebagai seorang ekonom, ya. Jadi ekonom sebagai penasihat kebijakan. Kita ketahui bahwasanya seorang ahli ekonomi itu tidak selalu melulu menduduki jabatan-jabatan ekonomi dalam lembaga keuangan dan sebagainya. Di antaranya ada sebagian dari mereka yang menjadi penasihat kebijakan. Jadi anggota DPR itu seperti mereka mendapatkan data-data keuangan, data-data ekonomi itu sebenarnya tidak selalu mereka yang mengerjakan sendiri, ya. Di antaranya mereka punya tim ahli atau staf ahli di bidang keuangan dan staf ahli di bidang data ekonomi, ya. Jadi ketika para ekonom itu menjelaskan tentang bagaimana dunia ini dalam hal ekonomi, mereka itu adalah seorang ilmuwan, ya. Jadi dia ada pembagian, ya. Tetapi ada kalanya seorang ekonomi ketika ingin mengubah dunia. Jadi kalau tadi menjelaskan bagaimana ekonomi terjadi di dunia ini, fenomena ekonomi terjadi saat ini, mereka adalah para ilmuwan. Tapi ketika para ekonom itu berusaha mengubah dunia ini, maka mereka adalah policy advisor. Jadi mereka adalah penasihat kebijakan, karena tidak ada yang bisa mengubah ekonomi kecuali melalui kebijakan-kebijakan. Ya, maka kalau kalian mau melihat ada banyak hal-hal, bisa diantaranya ya mungkin orang ahli ekonomi atau pengusaha yang ingin berlomba-lomba menjadi pengambil kebijakan, karena pengambil kebijakan ini bisa mengubah banyak hal, terutama dalam sektor ekonomi. Nah, hal yang menarik adalah yang ingin kita ketahui pada segmen ini adalah tentang statement positif dan statement negatif, ya. Bukan negatif, maaf, normatif, ya. Ini adalah dua jenis kalimat yang sering disampaikan para ekonom atau para ahli kebijakan ekonomi di stasiun TV, talk show, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, ketika kalian misalnya menjadi aktivis, misalnya kemudian berbicara tentang masalah ekonomi yang ada di negara ini, maka kalimat kalian bisa kalian bentuk dalam dua hal statement ini. Yang pertama adalah statement positif, yaitu adalah bagaimana membuat statement pernyataan yang mencoba, ya, untuk menggambarkan dunia ini sebagaimana adanya. Jadi ini adalah fakta, ya, fakta yang terjadi yang saat ini ada itu adalah positif statement. Ya, misalnya sekarang ini terjadi pengangguran dalam skala besar akibat COVID, ya itulah di antaranya sebagaimana adanya dunia saat ini, ya. Tapi ada kalanya kita harus yang disebutkan dengan deskriptif analisis, artinya kita mendeskripsikan apa adanya. Tapi ada juga statement yang berupa normatif, yaitu adalah statement kita ketika mengatakan bagaimana seharusnya dunia ekonomi itu berjalan, atau bagaimana pemerintah itu seharusnya melakukan apa. Itu adalah normatif statement. Kalau kalian lihat di banyak talk show gitu, itu diantaranya mereka selalu memakai dua jenis kalimat ini. Mereka menjelaskan data yang ada, kemudian setelah itu mereka menutupnya atau melengkapinya dengan pernyataan-pernyataan normatif, ya. Itu bagaimana dunia ini seharusnya, bagaimana ekonomi ini seharusnya. Ya, ketika misalnya terjadi kebijakan masalah alokasi kartu prakerja misalnya, ya. Kita ungkapkan data-data misalnya bahwasanya ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat misalnya, kemudian kalian tutup dengan seharusnya pemerintah harus mengalokasikan dana APBN untuk hal masalah mengurangi pengangguran ini dengan cara yang lebih baik. Misalnya kartu prakerja harusnya lebih langsung to the point saja, yaitu modal usaha yang mereka butuhkan, bukan pelatihan-pelatihan yang bisa didapatkan di YouTube misalnya. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan normatif. Jadi bagaimana seharusnya. Maka kalau kalian nanti diminta dalam sebuah tugas, ujian, ataupun diskusi, maka kata kuncinya adalah kalian menyertakan kata-kata should be, jadi seharusnya. Kalau untuk yang tadi fakta saat ini secara teori itu adalah positif, ya, pernyataan positif. Namanya kalau untuk yang normatif preskriptif, ya, artinya belum terjadi tapi ya harusnya harapannya bisa terjadi. Nah, kemudian positif atau normatif, kita kasih contoh misalnya sebuah peningkatan dalam peningkatan minimum wage, jadi kebijakan UMR, minimum wage itu kebijakan UMR, jadi pembatasan upah minimum regional, ya, itu mengakibatkan pengurangan
tenaga kerja di antara orang-orang yang tidak punya skill. Nah, ini normatif atau positifnya. Ini adalah sebuah teori. Jadi ketika pemerintah itu membuat kebijakan UMR yang terlalu sulit dunia usaha, otomatis dunia usaha mereka akan lebih selektif untuk memilih siapa yang akan bekerja dengan mereka atau pekerja yang bagaimana yang mereka sewa. Maka ini akan mengakibatkan orang-orang yang nggak punya ijazah S1 misalnya, nggak pernah ikut pelatihan, mereka akan sulit karena nggak bisa, karena menggaji mereka itu harus minimal karena UMR misalnya 1,5, malah harus 1,5. Masa alumni misalnya pendidikannya cukup rendah, kemudian kemampuannya yang tidak bisa apa-apa, tidak pernah dapat pelatihan, harus kita gaji sesuai UMR. Nah, itu pertanyaan. Ini ada sebuah kisah menarik di beberapa buku. Kalau kalian di bukunya ada sebuah kisah seorang badut, yaitu dia harus kehilangan pekerjaan. Ya, padahal kerjaannya ada sebagai badut di depan pintu pembelian tiket bioskop supaya mereka tertarik untuk masuk bioskop. Tapi pekerjaan itu sekarang hilang karena apa? Karena kebijakan UMR yang memaksa seorang badut pun harus mendapatkan gaji yang sesuai kebijakan itu. Itu mengakibatkan pengangguran di tingkat ini. Ini adalah positif ya, karena teori. Kemudian semakin tinggi defisit anggaran negara itu akan mengakibatkan interest rate to increase ya. Kalau seandainya seperti ini juga sebuah teori juga ya. Kemudian karena apa? Karena kalau negara itu defisit semakin tinggi defisit anggaran mereka, maka ya cenderung kalau misalnya karena Bank Federal itu sering menjadi partner pemerintah ya, tentunya mereka ingin bisa membiayai program-program pemerintah. Oleh karena itu Bank Federal tentunya ingin banyak uang yang bisa masuk, supaya memancing banyak uang masuk ke mereka, diantaranya menaikkan suku bunga. Ini ada sebuah teori, maka ini adalah positif ya. Nah, positif atau normatif, tapi ketika semakin keuntungan sebuah pendapatan dari UMR akan semakin ini daripada jadi kalau ini beberapa ininya seharusnya ya, ini ya seharusnya, tapi belum sering terjadi. Pendapatan dari tadi ya, gara-gara UMR tadi kan ada beberapa yang diuntungkan, terdapat keuntungan. Adalah lebih bagus award ya, lebih bagus, lebih ini daripada pengurangan di tingkat pengangguran. Jadi penganggurannya mungkin terjadi tapi tidak seberapa, tapi yang lebih baik karena ada income yang lebih tinggi. Nah, ini adalah sebuah normatif ya, seharusnya seperti itu tapi kenyataannya tidak, ya kan? Bisa jadi mengakibatkan banyak pengangguran ya. Seharusnya tapi nggak ada kata-kata seharusnya. Nah, jadi kalau kalian bikin akan lebih lengkap lagi kepada seharusnya ya. Seharusnya kalau UMR itu harus diambil oleh pemerintah ketika ya akibat dari UMR itu keuntungannya lebih tinggi dibandingkan misalnya masalah pengurangan pengangguran tadi. Ya, penganggurannya tambah mungkin sedikit aja tapi keuntungan semakin banyak, misalnya kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Sama dengan juga, nah ini kata-kata should be ya, pemerintah seharusnya boleh mengambil dari pajak perusahaan tembakau ya, perusahaan rokok, tentang biaya mengobati orang-orang miskin akibat smoking related illness. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok. Maka ini juga sudah sangat ketat sekali ya. Kita nggak akan juga bisa membayangkan biaya rokok yang semakin naik, karena ini memang adalah penataan normatif seharusnya ya, karena memang pemerintah yang menanggulangi masalah akibat rokok. Ketika orang itu harus masuk ke BPJS karena penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan sebagainya yang kanker yang diakibatkan oleh rokok, itu kan banyak mengambil anggaran pemerintah untuk kesehatan. Maka seharusnya mereka boleh mengambil pajak yang besar dari perusahaan rokok, terutama bagi orang-orang miskin yang bermasalah dengan penyakit akibat rokok. Normatif seharusnya ya. Di Washington, jadi mereka itu adalah melayani sebagai seorang penasehat dalam pengambil kebijakan, policy making proses ya. Ada 3 hal di platform, bahkan di setiap level ada, bahkan ya di legislatif ya. Legislatif itu artinya ya anggota DPR seperti itu ya. Kemudian eksekutif, pelaksananya pemerintah butuh jasa ekonom. Anggota DPR butuh. Kehakiman atau orang yang memutuskan perkara juga butuh nasihat seorang ekonom menjadi sebuah saksi ahli dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ada banyak agensi ya. Jadi economic data yang mereka butuh banyak data untuk membuat kebijakan ekonomi. Ini di Amerika Serikat kayak data buruh, data budget, data Bank Indonesia dan data pemasaran dan lain sebagainya. Nah, hal yang menarik adalah ketika kita menyaksikan para ekonomi itu misalnya di talk show dan lain sebagainya, mereka sering berbeda pendapat. Mengapa? Ya jelas karena ada beberapa apa namanya landasan yang berbeda. Jadi mereka bisa disagree, mereka bisa tidak sepakat. Contoh karena validitas, ya. Jadi ada teori, ada positif, tapi orang nggak sepakat. Kayak misalnya sering dipermasalahkan itu ketika pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi kita baik gitu atau sekian persen gitu. Tapi orang kemudian bisa menanyakan, cara menghitungnya itu salah. Itu datanya diambil dari mana? Nah, ketika mempermasalahkan apa namanya positif teoris atau macam-macamnya, maka mereka kemudian tidak akan sepakat bahwasanya benar-benar ekonomi Indonesia ini misalnya itu tumbuh dengan sangat baik. Kemudian di antara selain karena validitas ya, kalau untuk masalah positif, hal positif itu masalah validitas, kebenarannya, keabsahannya, ya susunan teorinya. Nah, tapi ketika mereka ada tambahan lagi yang membuat mereka berbeda, yaitu adalah different values. Jadi perbedaan nilai, akhlak mereka, background agama mereka, kemudian ya cara mereka berbicara itu bisa terpengaruh sehingga ada terjadi perbedaan normatif ya, different normative views, pandangan normatif yang berbeda tentang seharusnya kebijakan harus dipakai untuk di keuangan kompleks itu untuk diterapkan ya. Contoh misalnya kita sebagai orang Islam tentunya menginginkan ekonomi yang kita laksanakan adalah ekonomi yang berbasis agama Islam. Tapi mungkin ada orang yang penting tuh orang tertolong. Ya udah kasih aja berapa persen untuk sebagai bunga. Tapi kita sebagai umat Islam mungkin sulit untuk menerima itu karena itu adalah sebuah tambahan yang pasti dan dipersyaratkan dan itu dalam kategori riba yang dilarang di agama kita. Itu contoh lah, contoh nyatanya. Kemudian ini contoh beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah ya, ada yang saya highlight terutama ini banyak, nanti kalian silahkan baca sendiri. Ya contoh ini adalah ini contoh apa namanya proposition itu artinya sebuah pernyataan yang kita kirimkan kemudian mereka kita survei mereka setuju atau tidak. Yang paling tinggi adalah batasan apa namanya harga sewa rumah dan ini akan mengurangi jumlah kuantitas dan kualitas dari persewaan rumah dan sebagainya. Ini 93% setuju. Ini ada video YouTube yang mungkin saya nggak tahu ya, mungkin bisa ada satu tempat lagi untuk kita tampilkan ya. Jadi menjelaskan bahwasanya di salah satu kota di New York itu mereka ada tempat-tempat persewaan yang mulai hancur ya, artinya sepi pengunjung, rusak atapnya, macam-macam. Itu akibat pemerintah New York waktu itu memberikan batasan harga sewa rumah. Ya, otomatis para pengusaha menjadi malas untuk memperbaiki karena mereka tidak mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Akhirnya ya kemudian nggak banyak, sulit menemukan di sana persewaan dan kualitas dan kuantitasnya tidak terjaga. Ya contoh macam-macam ya, ini ada beberapa persen tuh contohnya saja. Yang menarik itu mungkin di sini ya. Nah jadi ini masalah batasan ya. Jadi misalnya ada kebijakan ini lebih enak apa namanya dipajakin aja. Jadi mau dipajakin atau perusahaan disuruh aturan batasan polusi, ini yang nomor 10 ini ya. Jadi misalnya polusi yang diizinkan adalah sekian persen gitu. Atau manakah yang lebih efisien? Mudah daripada kayak gitu, pokoknya yang berpolusi kita pajakin, suruh bayar. Banyak para ekonom itu setuju, sekitar 78% itu lebih efektif ya daripada mereka dikasih batasan polusi sekian persen, ya mereka pasti kadang-kadang bisa mengakali dan lain sebagainya. Itu tidak akan efektif membantu pemerintah untuk mengurangi polusi. Lebih baik dipajakin sehingga uang itu bisa digunakan secara nyata untuk mengurangi polusi. Secara kesimpulan bahwasanya tadi ya positive statement adalah sebuah ungkapan tentang bagaimana dunia apa adanya. Ya misalnya saat ini misalnya Anda tidak bersama dirinya misalnya, itulah saat ini, atau Anda bukanlah jodohnya, itu adalah kenyataan. Sedangkan normatif itu seharusnya mungkin karena ada beberapa hal yang berbeda, misalnya adalah ungkapan tentang bagaimana sebuah dunia seharusnya gitu ya. Mungkin seharusnya banyak hal yang telah kamu korbankan, banyaklah hal yang kamu sudah
berikan hal yang paling ideal dari diri kalian, misalnya ini konteksnya misalnya nyari jodoh, tapi seharusnya kamu mungkin menjadi pilihan, tapi seharusnya dia mungkin bersama kalian tapi tidak, ya mungkin itu faktanya. Nah, ini normatif terbentuk dari landasan-landasan normatifnya gitu ya. Walaupun seharusnya misalnya kalian lebih baik akhlaknya, lebih baik macam-macamnya ya, tapi kan ada hal positif yang seharusnya terjadi, tapi kadang-kadang ya itulah normatif tuh dinilai bagaimana seharusnya gitu ya. Itu cara contohnya ini ya, seharusnya pemerintah bisa menanggulangi wabah ini lebih cepat, contoh ya. Seharusnya pemerintah itu bisa lebih mengedepankan kesehatan masyarakat daripada masalah bidang ekonomi misalnya. Bagaimana ekonomi ini perlu dikendalikan sesuai dengan arahan-arahan para ahli kesehatan itu misalnya. Ya, pemerintah harus mensupport penuh para tenaga kesehatan gitu ya. Itu diantaranya ini banyak sekali trade off terutama di masa pandemi ini ya, antara membuka keran ekonomi atau benar-benar mengatur ketat protokol kesehatan. Nah, itu permainan istilahnya itu adalah ungkapan ya, variasi ungkapan ya. Siapa tahu kalian ada yang menjadi para ekonom atau aktivis ya, kalian bisa menjelaskan hal itu ya. Kalian bahkan ini bisa diterapkan di banyak hal ya. Misalnya kalian mengkritisi sebuah organisasi, HMP macam-macam ya. Sekarang kita keadaannya begini, seharusnya begini. Nah, seperti itu. Jadi ketika ekonomi itu membuat statement normatif, maka dia lebih beraksi atau lebih memperlihatkan mereka sebagai seorang penasihat kebijakan daripada seorang saintis. Nah, makanya kadang-kadang yang kita lihat di ini ya, karena juga ada fakta tersendiri bahwasanya di anggota DPR kita tuh mungkin mayoritas diisi oleh orang ahli hukum kalau nggak ahli ekonomi, sehingga mereka kemudian ada perdebatan secara normatif ataupun positif ya. Ketika positif menyatakan validitasnya, ketika normatif ya nilai-nilai value yang ingin diusung ya. Baik, kemudian yang lainnya adalah ketika ekonomi itu memberikan nasihat kepada pengambil kebijakan, kadang-kadang bisa terjadi conflicting advice ya, terjadi benturan conflicting ya, karena ada perbedaan dalam judgment scientific. Jadi masalah validitas hal-hal terkait pernyataan positif tadi ataupun di difference di nilai-nilai value ya. Makanya kalau kadang-kadang maka tidak semua presiden mematuhi apa yang dinasihatkan oleh para pengambil ekonomnya. Jadi banyak faktor pengambil kebijakan itu bukan hanya meminta nasihat ekonom, banyak faktor politik, faktor nilai yang dia usung, misalnya dia berasal dari tokoh agamis atau tidak, atau dari nilai-nilai agama yang dia usung, itu bisa mempengaruhi ketika sebelum mengambil sebuah kebijakan. Ya, maka kita ya di antaranya ya penting ini ketika memilih anggota DPR atau pemimpin ya, kalian harus bisa memastikan dia memiliki nilai-nilai atau akhlak-akhlak atau pemahaman agamanya cukup yang baik lah ya, yang baik, dan juga di antaranya dia punya kemampuan saintifik ya, artinya logika berpikir ilmiahnya juga baik. Nah, itulah kita harapkan sebaik-baiknya pilihan kita di perwakilan rakyat atau sebagai kepala daerah ya. Ya, mungkin itu. Kemudian di satu hal terakhir ya, di sisi lain ekonomis itu bisa menjadi satu ya ketika mereka apa yang mereka inikan ya. Kemudian tetapi policy maker yaitu pengambil kebijakan kadang-kadang bisa memilih untuk tidak mengambil itu ya. Jadi kita udah sepakat nih gini nih, semua ekonom mengatakan ini, tapi bisa jadi ya para pengambil kebijakan mengambil keputusan yang berbeda ya, karena ya banyak hal lah, faktor politis macam-macam itu menjadi faktor hal yang lain dalam mempengaruhi pengambil kebijakan. Tapi ekonomi itulah banyak hal-hal yang mereka sepakati gitu ya, meskipun tadi kita sampaikan sering kadang terjadi perbedaan, tapi ada beberapa yang sepakat, contoh penerapan kebijakan tarif batas minimum sewa tadi ya, sewa perumahan dan housing tadi ya. Kemudian diantaranya tadi masalah tentang mengantisipasi masalah akibat masalah kesehatan akibat rokok dan sebagainya. Ya, itulah ya hal-hal yang seputar ekonomi. Tapi ya kami harapkan juga alumni kita ya di antara kalian tuh bisa
Kita doakan menjadi para ekonom, bahkan mungkin bisa menjadi para pengambil kebijakan ya, yang duduk di anggota DPR lah, atau menjadi bupati, kepala daerah, atau bahkan mungkin menjadi presiden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sampai bertemu di kesempatan lain. Semoga kalian sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.